Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Aku menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Terlebih lagi, kamu adalah laki-lakiku sekarang, dan wanitamu akan meninggalkanmu, jadi kamu tidak perlu berkata apa-apa. Lin Keting menatap Chen Ping dan bertanya, "Di kota kekaisaran manakah kamu menjadi putri?" Chen Ping bertanya, "Kamu baru saja memberitahuku ini." Lin Keting mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Aku tidak akan memberitahumu. Identitasku, ayahku tidak mengizinkanku memberitahu siapapun. Aku sudah menjadi laki-lakimu, tidak bisakah kamu memberitahuku?" Chen Ping agak terdiam, "Tidak. Kami belum memiliki hubungan apapun sebagai suami istri. Bagaimana kamu bisa menjadi laki-laki saya? Jika kamu benar-benar ingin menjadi laki-lakiku, pergilah dan lamar ayahku. Hanya anggukan ayahku yang akan dihitung." Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. "Di mana aku harus menemukanmu? Aku bahkan tidak tahu di mana kamu berada." Chen Ping bertanya dengan cemas. "Aku akan memberitahumu nanti," kata Lin Keting dan pergi bersama para penjaga. Para tetua buta di sebelah kiri dan para tetua buta di sebelah kanan menatapku dengan sedikit keraguan di mata mereka. "Nak, kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini dan kamu masih ingin menjadi lelaki tertua kami. Berhentilah bermimpi. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu wanita tertua kami di masa depan. Anggap saja kejadian hari ini sebagai mimpi." Setelah selesai berbicara, Penatua Zuoblind berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan. Penatua buta di sebelah kanan juga tersenyum dingin, dengan tawa meremehkan, dan kemudian menghilang. Sampai Lin Keting dan yang lainnya menghilang, dia bahkan tidak tahu siapa putri kota kekaisaran Lin Keting. Siapa orang-orang ini? Itu terlalu misterius. Ayo pergi. Semuanya sudah pergi. Zhu Qingxiu melihat Chen Ping masih menatap kosong, jadi dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan. "Ayo pergi." Chen Ping sedikit malu. Dia awalnya menemani Zhu Qingxiu untuk menemukan rumput otot dewa, tetapi tertunda karena kemunculan tiba-tiba medan perang antara dewa dan iblis. Chen Ping beberapa orang kembali ke Gunung Delu dan mulai mencari rumput otot ilahi. Zhu Qingxiu mencari dengan sangat serius, karena hanya rumput otot lahi yang dapat mengembalikan penampilannya. "Mari kita cari secara terpisah. Gunung Delu ini sangat besar sehingga pencarian seperti ini bukanlah suatu pilihan. Saya akan memberikan slip pesannya kepada Anda. Jika ada yang menemukannya, harap segera menghubungi saya." Chen Ping ketahuilah bahwa jika mereka mencari seperti ini, akan memakan waktu bertahun-tahun dan berbulan-bulan untuk menemukan rumput otot dewa. Hanya dengan mencari secara terpisah peluangnya akan lebih besar. Untungnya, para biksu di wilayah timur umumnya tidak terlalu kuat, jadi tidak perlu terlalu khawatir. "Oke." Ji Yun dan Zhu Qingxiu keduanya mengangguk. Setelah memberikan 2 slip giok untuk mengirimkan pesan, mereka bertiga pergi mencari rumput otot dewa. Tepat ketika Chen Ping sedang mencari rumput otot dewa, suara Lin Keting tiba-tiba terdengar di telinganya. Chen Ping terkejut dan segera menoleh ke belakang, tetapi dia tidak menemukan Lin Keting sama sekali. Tapi dia dengan jelas mendengar suara Lin Keting. "Nona Lin, kamu di mana?" Chen Ping bertanya dengan heran. "Aku sedang dalam perjalanan pulang," kata Lin Keting. Asteris semakin bingung. Dia tidak mengerti bagaimana dia mendengar suara Lin Keting. Tidak ada slip giok untuk komunikasi di antara mereka. "Bagaimana kamu bisa mengirimiku pesan dalam perjalanan pulang?" Chen Ping diminta. "Aku tidak akan memberitahumu," kata Lin Keting sambil tersenyum. Pada saat ini, di belakang leher wanita itu, kata samar, "Lin," muncul. Ini adalah tanda yang dicatat Lin Keting pada dirinya selama medan perang antara dewa dan iblis. Tidak ada salahnya bagi tubuh, hanya digunakan untuk sambungan. Lin Keting tahu bahwa dia dan akan berpisah cepat atau lambat,
Jadi dia bisa menghubunginya kapan saja menggunakan metode ini, dan Lin Keting juga bisa mengetahui di mana Chen Ping berada kapan saja. Hanya saja Chen Ping sendiri tidak menyadarinya. Lupakan saja jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu sekarang. Chen Ping, saya tidak berencana untuk terus mengobrol dengan Lin Keting, orang ini terlalu misterius. Noel, Nona, kota kekaisaran akan segera tiba. Chen Ping, suara tetua buta di sebelah kanan terdengar di telinganya, dan kemudian suara itu berhenti. Nona Lin, Nona Lin. Chen Ping berteriak 2 kali, tapi Lin Keting tidak merespon. Aneh sekali, Chen Ping sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Lin Keting menghubunginya. Nah, latar belakang gadis kecil itu tidak sederhana. Dia telah meninggalkan tanda kontrak padamu, dan kamu sudah menjadi miliknya. Dia bisa mengetahui pergerakanmu kapan saja dan di mana saja, dan dia juga bisa menghubungimu. Kata Raja Iblis Ciyun saat ini. Tanda kontrak, kenapa aku tidak tahu kapan itu terjadi? Chen Ping bingung, kenapa dia tidak ingat kalau Lin Keting meninggalkan bekas pada dirinya. Saat kamu menggendongnya, diam-diam dia meninggalkannya di tubuhmu. Kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping, ketika saya mendengarnya, saya teringat ketika saya membawa Lin Keting di medan perang para dewa dan iblis, itu memang agak mencurigakan. Setelah hanya membawanya sebentar, Lin Keting berkata bahwa dia baik-baik saja dan tidak perlu membawanya lagi. Sepertinya gadis kecil ini sudah merencanakannya. Di mana tandanya? Saya ingin menghapusnya. Chen Ping sedang mencari tandanya. Tidak perlu mencarinya. Kamu tidak bisa menghapusnya meskipun kamu menemukannya. Terima saja takdirmu. Kamu tidak akan bisa lepas dari tangan gadis kecil itu di masa depan. Kata Raja Iblis Ciyun dengan sombong. Chen Ping tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menghela nafas, tapi segera dia ingat bahwa tidak ada respon ketika dia memanggil Raja Iblis Ciyun barusan, dan langsung bertanya, "Senior, kami dalam bahaya sekarang, tidak peduli bagaimana aku memanggilmu, kamu tidak melakukannya." Tidak merespons. Perhatikan aku, apakah kamu juga takut? Aku takut pada burung. Di dunia surga dan bumi ini, tidak ada seorang pun yang aku takuti. Aku hanya tidak ingin memberikan pahlawan kecilmu kesempatan untuk menyelamatkan keindahannya. Kalian terlahir dengan sifat yang penuh gairah. Begitu banyak wanita yang berkorban untukmu. Saya telah berlatih selama puluhan ribu tahun, tetapi saya tidak pernah memiliki pasangan kultivasi ganda. Sudah berapa lama aku berada di laut kesadaranmu? Berapa kali kamu bermain denganku? Sungguh tidak adil, kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping ketika dia mendengar ini, dia langsung tidak bisa tertawa atau menangis. Raja Iblis Ciyun ini, melihat begitu banyak wanita di sekitarnya, menjadi iri dan cemburu. Chen Ping, saya tidak mengatakan apa-apa, tapi saya serius mencari rumput otot dewa. Kota Matahari Bulan. Ini adalah kota kekaisaran keluarga Lin. Kota ini megah dan megah, dengan wilayah yang sangat luas. Tembok di sekelilingnya menjulang tinggi hingga ke awan, menjulang seperti kota peri. Terlebih lagi, di langit di atas kota kekaisaran, matahari dan bulan bersinar di langit pada saat yang bersamaan, dan ada aura ungu yang tak terhitung jumlahnya melayang. Kota yang begitu luas dan mencakup wilayah yang sangat luas, jika berada di dunia surga dan manusia, mustahil untuk tidak diketahui. Namun di Sun Moon City, di antara banyak biksu di surga dan dunia manusia, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Karena meskipun kota matahari dan bulan berada di dunia surga dan manusia, ia tidak berada dalam kehampaan. Seluruh kota matahari dan bulan berada di dimensi lain. Oleh karena itu, meskipun Anda melakukan perjalanan ke seluruh dunia surga dan manusia, Anda tidak akan menemukan keberadaan kota matahari bulan. Sun Moon City awalnya adalah sebuah kota di dunia surga dan manusia, namun sebelum perang antara dewa dan iblis, nenek moyang keluarga Lin menghabiskan ribuan tahun energi spiritual untuk membuat Sun Moon City memasuki dimensi ruang dan waktu lain,
sehingga terhindar dari malapetaka kota Sun Moon. Ribuan tahun telah berlalu sekarang. Setelah perang antara dewa dan iblis, dunia para dewa dan manusia mulai makmur kembali, dan kota Sun Moon mulai mendapatkan kembali kontak dengan dunia para dewa dan manusia. Penatua Zuo Buta dan Penatua Buta Kanan di samping Lin Keting keduanya adalah pembudidaya iblis di dunia surga dan manusia. Namun, karena perburuan oleh Demon Sealing Alliance, keduanya melarikan diri ke segala arah, tetapi diselamatkan oleh pendeta Tao Huji, dan kemudian mereka muncul di kota Sun Moon. Belakangan, keduanya menjadi pengikut pribadi Lin Keting. Di kota Sun Moon, ada banyak pembudidaya iblis yang diselamatkan oleh pendeta Tao Huji. Nona, ketika kota kekaisaran tiba, kamu harus ingat untuk tidak menentang ayahmu. Penatua buta itu mengingatkan Lin Keting dengan suara rendah. Kali ini mereka pergi ke medan perang para dewa dan iblis tanpa persetujuan ayah Lin Keting. Meskipun pendeta Tao Huji tahu, bagaimanapun juga, identitas Lin Keting adalah seorang putri. Jika sesuatu terjadi pada surga dan dunia manusia secara pribadi, siapa yang dapat memikul tanggung jawab? Saya tahu, sekelompok orang, ditemani puluhan penjaga, berbaris menuju gerbang kota dengan perkasa. Lin Keting memiliki senyuman tipis di wajahnya. Meskipun dia tahu dia telah melakukan kesalahan, dia tidak takut sama sekali. Dia tahu bahwa ayahnya sangat mencintainya, jadi tidak mungkin menghukumnya. Namun Penatua Zuo Buta dan Penatua Buta Kanan memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Meskipun mereka direkomendasikan oleh pendeta Tao Huji, Yang Mulia Kaisar pasti akan memberi mereka wajah, tetapi mereka tidak akan bisa lolos dari omelan. Saat Lin Keting dan yang lainnya mencapai gerbang kota, mereka dihentikan. Adikku, ayahku punya perintah. Saat kamu kembali, kamu tidak perlu memasuki kota kekaisaran. Kamu bisa langsung pergi ke puncak Lingyun untuk menghabiskan 10 tahun. Seorang pemuda bangsawan berjubah kuning dan mahkota emas berkata, orang ini adalah kakak tertua Lin Keting, Lin Kedong, yang juga merupakan pangeran kota Sun Moon. Saudaraku, tolong jangan berbohong tentang wasiat ayahmu. Aku tidak percaya ayahku akan membiarkanku memikirkannya selama 10 tahun. Aku akan mencari ayahku untuk mencari tahu. Lin Keting mengabaikan penghalang Lin Kedong dan hendak bergegas ke kota. Lin Kedong menghentikan Lin Keting. Adik, aku tidak berpura-pura menyampaikan wasiat ayah, itu yang dia katakan. Ketika dua tetua buta di kiri dan kanan melihat ini, meskipun mereka ingin membantu Lin Keting, mereka tidak berani mengambil tindakan. Lin Keting memelototi Lin Kedong dan berkata dengan marah, saudaraku, aku tahu kamu selalu membenciku. Kamu tidak menyukai ayahku karena menyayangiku, tetapi aku seorang perempuan dan aku tidak dapat bersaing denganmu untuk mendapatkan putra mahkota. Jadi bagaimana jika milikku ayah menyayangiku? Mengapa kamu terus-menerus mendapat masalah denganku? Jika kamu tidak mengizinkanku masuk hari ini, aku akan menemui majikan dan memintanya untuk membawaku untuk menjadi hakim. Mengapa kamu ingin aku memikirkannya? Selama 10 tahun, Lin Keting selalu tidak menyukai kakak laki-laki tertuanya. Dia selalu merasa bahwa kakak laki-laki tertuanya berpikiran sempit dan sangat cemburu. Sebagai satu-satunya gadis di antara 9 pangeran, Lin Keting menerima bantuan khusus dari ayahnya. Hal ini membuat Lin Kedong cemburu dan mengincar Lin Keting kemana-mana. Adik, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya mengikuti kemauan ayahku. Kenapa aku tidak bisa akur denganmu? Biar ku beritahu, Guru Tao Huji juga ada di istana, dan dia tidak bisa menyelamatkanmu. Kata Lin Kedong. Ketika Lin Keting mendengar ini, dia langsung tercengang. Dia pergi ke medan perang para dewa dan iblis, tetapi tuannya mengizinkannya. Tapi Lin Keting tidak menyerah sama sekali dan berencana untuk masuk dan bertanya secara langsung. Lin Kedong melihat ini dan berkata dengan wajah dingin, adik perempuan, kamu sangat tidak masuk akal, jangan salahkan kakak laki-laki karena bersikap kasar. Setelah Lin Kedong selesai berbicara,
Dia melambaikan tangannya ke arah penjaga gerbang kota dan berkata, "Tangkap sang putri." Namun saat penjaga hendak mengambil tindakan, tiba-tiba sesosok tubuh datang dengan cepat. "Tunggu sebentar." Seorang pria yang juga mengenakan jubah kuning dan pedang panjang berlari mendekat. "Saudaraku, ayahku memerintahkan adik perempuanku untuk memasuki kota." Orang ini adalah pangeran keempat Lin Kevan. Melihat Lin Kevan datang, Lin Keting langsung tertawa, melangkah maju dan memeluk lengan Lin Kevan. "Kakak keempat, ayo pergi." "Tunggu sebentar." Lin Kedong sedikit mengernyit. "Kakak keempat, kamu tidak berpura-pura meneruskan wasiat ayah, kan? Ayah menyuruhku membiarkan adik perempuanku memikirkannya selama 10 tahun.